Drop it. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya kalian di rumah? Pasti dalam keadaan baik-baik saja dan luar biasa. Hari ini kita mau ibadah, kali dia percaya api Tuhan tetap terjaga di hati kalian masing-masing. Kalau gitu kali dia undang semua bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama dengan Tuhan, kita berkuasa melawan semua musuh. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sambil bangkit berdiri. Yeay. Katakan tak pernah ku ragu. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Mari katakan, Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi katakan ya adik-adik, gak ada keraguan di dalam Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk Yesus kaulah Raja. Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memerintah. Tuhan yang mencurahkan segalanya dalam hidup kita. Mari adik-adik, sore hari ini kali dia mau ajak semuanya untuk ikut Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena hanya dengan mengikut Tuhan, jaminan hidupmu satu-satunya. Mari jadikan menuruti kehendak Tuhan itu sebagai gaya hidup kita masing-masing. Amin. Siapkan hatimu. Kali dia undang semuanya tetap dalam keadaan berdiri. Kita mau sembah Tuhan sama-sama.
Siapkan hatimu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya
semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Mari semuanya lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh tetap bersekutu Tuhan di dalam Engkau. Kami boleh tetap beribadah Tuhan meskipun secara online. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari kami undang Roh Kudus-Mu lebih lagi bertahta di setiap hati dan pikiran setiap kami. Mengajarkan, berbicara setiap kami apa maksud firman Tuhan untuk pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Halo, salam teman-teman kelas remaja yang hari ini mungkin sedang di rumah, mungkin di sekolah, mungkin sedang dimanapun kalian berada. Shalom. Ketemu lagi dengan Kak Andre. Ya teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau baca firman, kita mau melihat, mau lebih mengenal lagi mengenai melakukan kehendak Bapa atau melakukan panggilan kita sama dengan Tuhan. Nah, hari ini ada dua perbandingan, mungkin tiga. Ada tokoh-tokoh di Alkitab yang dia melakukan kehendak Bapa dengan mulus, dengan baik, dan ada yang lari dari panggilannya. Ya, kita buka di kitab Yunus. Yunus 1 ayat yang pertama dan kedua. Judulnya, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Kita baca ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, di sini Yunus sudah terkenal sebagai seorang nabi. Dia bisa dengar suara Tuhan dengan sangat-sangat mudah. Dia bisa dengar suara Tuhan dengan sangat-sangat jelas. Dan dia mengerti sekali bahwa itu adalah suara Tuhan. Apakah itu membuat hidupnya jadi lebih mudah? Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. Kita lihat di Samuel. Oke, kita lihat di 1 Samuel 3 ayat 7. 1 Samuel 3. Judulnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Artinya bahkan untuk seorang yang sudah jadi nabi, suara Tuhan, firman Tuhan sangat jarang, apalagi buat Samuel yang masih muda itu. Penglihatan pun tidak sering. Nah, kita lihat di pasal di ayat yang ketiga. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Hari itu Samuel yang muda, yang tidak tahu Tuhan, belum kenal Tuhan dengan baik, dia dengar suara Tuhan, dan dia tidak tahu harus jawab seperti apa. Di ayat yang ke-7, dijelaskan lagi, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Artinya tadi Yunus sudah jadi nabi, dia dengar suara Tuhan, dia tahu itu suara Tuhan. Dan yang kedua, Samuel dia dengar suara Tuhan juga di usia yang sangat muda, tapi dia belum tahu bahwa itu ada suara Tuhan. Nah teman-teman, kira-kira lebih enak mana ya? Sudah biasa atau mudah dengar suara Tuhan, atau mungkin seperti Samuel belum pernah dengar suara Tuhan? Atau mungkin seperti kita semua di sini, di zaman yang tidak seperti Alkitab, yang seperti dulu, kita bingung suara Tuhan itu kayak apa sih? Nah teman-teman, bukan masalah dengar atau tidak, bukan masalah bisa dengar suaranya audible atau tidak, tapi masalah adalah bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan. Kadang-kadang buat kita, wah kayaknya keren banget ya dengar suara Tuhan, kayaknya berasa kayak nabi-nabi gitu.
berasa seperti orang yang sangat spiritual, yang sangat rohani gitu kan. Tapi apakah seenak itu dengar suara Tuhan? Jawabannya adalah, bukankah dia adalah Bapamu yang di surga? Jika engkau dengar suaranya, haruskah kau senang atau engkau gentar? Sama seperti bangsa Israel, mereka tahu ada Tuhan yang datang di tengah-tengah di atas gunung Sinai, mereka jadi takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu mereka salah. Bagaimana dengan yang lain? Ada Samuel, dia belum kenal tapi dia merespon. Yunus, dia kenal itu suara Tuhan, dia tahu sekali, tapi dia malah kabur. Nah teman-teman, yuk kita belajar. Untuk kita mau melakukan kehendak Bapa, pertama dengar dulu suara Tuhan. Dari mana? Dari doa. Baca firman Tuhan. Peka. Peka dari mana, Kak? Simpel aja. Belajar melakukan kehendak Bapa yang sudah jelas ada di Alkitab. Belajar mengampuni, memaafkan, mengasihi, memberi, taat, setia. Dari hal-hal yang sangat mudah seperti itu. Simpel aja. Yang enak di daging, itu pasti bukan kehendak Bapa. Nah, sekarang sama-sama mendengar dengan suara yang audible. Tapi selanjutnya, sekarang bagaimana cara meresponnya? Yunus kitab Yunus tentunya, Yunus 1. Nah, ini dia. Tuhan berfirman, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Apakah ini berita yang sangat menyenangkan? Sepertinya tidak mudah. Kenapa? Dia harus menyerukan kepada bangsa, kepada sebuah kota yang sangat jahat, yang sangat brutal, yang sangat berdosa, untuk bertobat. Responnya, ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Samuel responnya bagaimana? Beritanya seperti apa pesannya? Kembali ya, kita buka di 1 Samuel. 1 Samuel. Dia menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Tuhan bilang apa, ayo? Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Artinya bad news buat Israel. Dan dia yang masih muda harus bilang itu. Kedua, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli, bosnya, segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sudah bad news buat Israel, bad news buat bosnya. Nah ini hampir sama responnya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Nah itu 15. Samuel tidur sampai pagi. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Sama, aduh, beritanya jelek. Nanti aku dimarahin, nanti aku dibenci. Tapi ini, ayat 17, katanya Eli, kata bosnya nih, apakah yang disampaikannya kepadamu, janganlah kau sembunyikan kepadaku. Ayat 18, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Akhirnya dia ngomong juga. Nah teman-teman, dengar suara Tuhan, tahu kehendak Bapa dalam hidup kita, tidak selamanya itu mudah. Tapi yuk, just believe it, just trust God, lakukan aja. Kalian tahu ceritanya, Yunus kabur, apakah hidup jadi mudah? Apakah lebih enak? Sekali-kali tidak. Perintah Tuhan mungkin tidak mudah, untuk setia mungkin tidak mudah, tapi lebih baik hidup dengan tantangan bersama dengan Tuhan daripada hidup yang sepertinya mudah tapi lari dari Tuhan. Kita tahu akhirnya apa? Yunus dilempar ke dalam lautan tanpa pelampung tentunya, tanpa oksigen tentunya, dan dia dimakan ikan. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau.
Makan ikan, oke. Dimakan ikan, big no. Samuel, kita lihat. Apakah dia lalu dipecat sama Eli? Atau dia mungkin dilempar batu sama orang Israel? Tidak. Ayat yang ke-19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Teman-teman, sudah dengar firman Tuhan dan sudah meresponi dan berani melakukan. Ingat, jika engkau melakukan kehendak Tuhan, pasti ada penyediaan, pasti ada penyertaan. Kita lihat, satu Yunus, satu Samuel. Yunus berusaha kabur, malah makin boncos, malah makin rugi, malah makin tidak jelas hidupnya. Samuel akhirnya berani melakukan dan akhirnya dia semakin besar bersama dengan Tuhan. Ada lagi, Kak, gimana kalau saya ini nggak pernah dengar suara Tuhan, saya nggak tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya mau ngapain ya? Simpel aja. Selama kamu adalah anak Tuhan, kamu pasti punya panggilan spesial dari Tuhan. Kita diciptakan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah panggilan surgawi. So, harus ngapain Kak kalau belum jelas, Kak? Simpel aja, do your best. Do the best of you. Gimana? Simpel aja, kalau kamu sekolah yang benar. Kamu tinggal di rumah, jadilah anak yang benar. Kamu dikasih uang, kelola dengan baik. Kamu dikasih talenta, dikasih bakat, kelola dengan baik. Kita nggak pernah tahu. Ada orang-orang yang terpanggil, punya panggilan bersama dengan Tuhan dari bakatnya. Ada yang dari uangnya, ada yang dari wajahnya, ada yang dari cara ngomongnya. Bahkan ada orang-orang yang terpanggil sama Tuhan dari kelemahannya sendiri. Kita nggak pernah tahu. Daud itu enak sebenarnya, terpanggil, diurapi jadi raja. Langsung jadi raja kah? Tidak, tunggu 13 tahun baru akhirnya jadi raja. Apakah dia ongkang-ongkang kaki bilang sama papa mamanya, "Pak, aku mau jadi raja"? Harus dilayani? Enggak. Tetap aja dia jadi gembala kambing domba. Dia jadi apa lagi? Pemain musik buat Saul, buat ngusir orang jahat. Ada lagi, dia jadi prajurit juga. Apakah enak? Ya nggak enak. Tapi dia tahu, sekali dia berjalan dengan Tuhan, akhirnya dia akan menggenapi panggilan Tuhan bersama dengan Tuhan. Nah, lagi, kita tahu Yunus, akhirnya dia dilempar ke laut, lalu akhirnya dia dimakan sama ikan yang besar. Bukan ikan teri, tapi ikan yang besar. Nggak tahu ikan apaan. Nah, Anda bayangkan ya, teman-teman, bayangin ya. Sudah dimakan ikan, sudah dilempar ke laut, kayaknya sudah game over. Aduh, sudah selesai. Tapi ingat Tuhan, ingat teman-teman, kalau Tuhan punya panggilan dalam hidupmu, dia nggak akan melepaskan kamu. Kenapa? Karena kamu berharga. Bahkan setelah kamu kabur, bahkan setelah kamu nakal, bahkan setelah kamu nggak genah, Tuhan tetap menganggap engkau berharga. Karena itu, lihatlah Yunus, dimakan ikan, kurang jelek apa coba? Tapi dari kali kedua, ada sebuah pasal berkata, nyanyian syukur Yunus. Dia bertobat, dia doa sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu luar biasa ya. Dia naik kapal lawan arah dari tujuannya. Tuhan kirim ikan yang bawa dia balik ke Niniwe. Lumayan, sudah bayar sekali buat kapal, dikasih Tuhan naik ikan gratis, nggak usah bayar. Ya ada sih harganya, kepala jadi botak mungkin, karena ya di lambungnya ikan kan, dan mungkin agak-agak bau ya. Tapi at least pada akhirnya dia kembali pada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Apakah Tuhan lalu ngambek, lalu dibilang, sana kerja, aku biarin? Enggak. Tuhan sertai dia. Ketika dia menyerukan kepada orang Niniwe, mereka pun bertobat, teman-teman. So easy, so simple if you are with God. Sangat mudah, sangat enak kalau sama Tuhan daripada kabur dari Tuhan. Oke. Kak, kalau Kak Andre gimana? Kak Andre tahu tujuan Kak Andre dari kecil, dari mungkin usia TK dan SD. Tapi apakah lalu tiba-tiba jadi orang yang hebat? Enggak. Kak Andre malah bingung. Kak Andre, Tuhan pernah bilang sama Kak Andre bahwa Kak Andre akan jadi orang yang melayani Tuhan. Ya, jadi orang yang luar biasa. Tapi faktanya sudah badannya kecil, kurus, hitam, duit juga pas-pasan, sekolah juga istilahnya selalu cari yang murah,
minta potongan harga, bakat juga nggak punya, olahraga nggak bisa, semua serba nggak enak. Bahkan sampai besar, sama aja. Di gereja juga nggak bisa apa-apa, main musik nggak bisa, nyanyi apalagi. Duit juga nggak punya, buat ikut acara youth aja harus nabung dulu. Tapi apakah Tuhan mengingkari janjinya? Tidak. Hari-hari ini apa yang Tuhan kerjakan melalui Kak Andre adalah hal-hal yang dulu Kak Andre nggak bisa sama sekali. Dari main musik, dari sharing firman, dari editing video, dari megang kamera, semuanya itu nggak pernah Kak Andre bisa dari kecil sampai gede. Tapi ketika Tuhan panggil, ketika waktunya tiba, Tuhan sediakan, Tuhan mampukan. Nah, jadi hari-hari ini kalian boleh pilih mau melakukan kehendak Tuhan, mau dengar suara Tuhan dari perut ikan atau dari rumah Tuhan. Pilih sendiri mana yang lebih enak kira-kira. Oke teman-teman, sekali lagi, when God give you a vision, God will give you a provision. Ketika Tuhan punya sebuah visi, sebuah pengenalan atas hidupmu, Tuhan pasti akan menyediakan jalannya dan semua yang kamu butuhkan. Oke? So, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar mendengar suara Tuhan, kami mau belajar meresponi panggilan Tuhan, dan terlebih lagi mau belajar untuk kami boleh melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami. Berikan kami hikmat dalam kami boleh menjalani hidup kami boleh semakin bertambah, semakin mengenal Tuhan, dan semakin berani, semakin taat melaksanakan kehendak Bapa dalam hidup kami. Jadikan kami berkat dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, dalam di mana kami berada, kami boleh jadi orang-orang. Hari ini kakak akan menerangkan tentang sistem poin untuk ibadah online PD Anak Lebak Jaya. Jadi ada 2 sistem poin. Yang pertama, absensi kehadiran. Adik-adik wajib untuk menuliskan di komentar nama, kelas, serta tuliskan juga apa yang didapat setelah mengikuti ibadah online. Sistem poin yang kedua adalah rekap saat teduh. Jadi, adik-adik mengirimkan foto rekap saat teduh selama 1 minggu di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya. Maksimal pengiriman foto tiap minggu adalah hari Kamis. Nah, di layar sudah ada contoh 1 hari untuk rekapan saat teduh. Jadi adik-adik bisa menuliskan hari, tanggalnya, kemudian ayat saat teduh hari itu dari mana. Lalu kalian juga menuliskan rangkuman yang didapatkan setelah kalian saat teduh. Lanjutkan terus sampai 1 minggu. Bagi adik-adik yang belum tergabung di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya, kalian bisa menghubungi Kak Ulan ya. Nomornya sudah ada di layar.